Saya tidak melihat Gus Dur pro Zionis. Tidak. Saya dengan Gus Dur bersahabat. Tahu saya bagaimana Gus Dur. Ya memang Gus Dur itu ketua Yayasan Shimon Peres, benar. Oh dia dapat dana, iya betul. Untuk membuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, dengan Israel, betul. Tapi kan sampai wafat dia nggak buat. Itu cerdasnya Gus Dur. Dia menolaknya halus. Gimana, bisakah dibuat hubungan diplomatik antara Israel dengan Indonesia? Bisa, kata Gus Dur. Tapi susah, sulit, memerlukan waktu yang lama. Lah ya udah kita mulai ya, monggo dimulai, tapi nggak pernah dimulai dan tidak pernah terjadi. Udah diproses sudah, tapi ya begitu, tetap nggak bisa. Ketika kemudian orang-orang dari Israel memaksa Gus Dur, cepet, ini butuh waktu perlu, cepet. Gus Dur enak aja ngomong, dia disiarkannya di depan umum. Pak Presidennya bilang, saya ini kepingin kita itu membuat hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel. Seluruh Indonesia marah. Tuh katanya nggak setuju. Mereka itu belum mau, perlu waktu yang lama, kata Gus Dur. Akhirnya Israel diam. Sampai sekarang belum pernah ada hubungan diplomatik. Enggak cerdas itu orang seperti itu. Itu orang cerdas. Fatona itu cerdas. Kita yang belum nyambung begitu. Nah, saya tidak membela membabi bu, tapi memang kenyataannya begitu. Bisa? Bisa. Tapi enggak jadi. Ya memang susah. Dicoba, ayo coba ngomong. Beliau ngomong. Se-Indonesia protes tuh. Lihat kan protes semua. Enggak bisa semudah itu. Sampai beliau wafat sampai sekarang. Indonesia belum punya hubungan diplomatik dengan Israel. Nah ini hal-hal seperti ini. Tidak semua orang bisa. Saya nggak bisa. Saya nggak bisa seperti itu. Saya orang Medan. Kalau orang Medan itu apa kau? Nggak senang kau? Kita selesaikan di luar. Saya nggak pandai begitu-gitu. Itu butuh orang-orang pilihan juga untuk bisa tampil seperti itu. Tapi jangan diragukan cintanya Gus Dur terhadap NKRI dan terhadap agama. Beliau itu satu kelebihan yang jarang orang dapat. Apa kelebihan? Saya sampaikan kepada anak muda ini yang bertanya ini lagi. Beliau itu pemurah, ya Allah. Pemurah. Orang minta, langsung dikasih aja, diberi. Nggak mikir itu. Bahkan kadang-kadang Gus Dur itu uang belanja istrinya dikasihkan ke orang untuk makan orang. Coba bayangin. Tapi istrinya nanya, Mas, duitnya udah tak kasih orang, tadi ada orang kesusahan. Lah kita gimana? Kita kan belum susah. Kalau kita minjem orang masih percaya lah, kalau dia minjem nggak percaya orang. Sampai sebegitu, wow, jangan main-main. Ini orang punya kelebihan, punya kekurangan. Tapi kita jangan memfitnah orang sesuatu yang kita tidak tahu. Kita berdosa nanti. Nah, ada satu kelebihan Gus Dur yang pernah membuat saya menangis. Saya ceritakan ini ya. Saya bukan menjilat Gus Dur sudah wafat, nggak ada urusan. Saya nggak minta jabatan dari bicara saya ini. Kalau saya mau jabatan zaman Gus Dur, saya sudah ditawari jabatan. Tidak mau saya. Nah, apa katanya? Satu hari saya duduk di VIP room airport Pekanbaru. Saya tamu gubernur. Saya duduk di ruangan tunggu gubernur untuk menunggu pesawat terbang. Waktu itu acara TV One tokoh kita sedang diputar. Saya minum teh habis sholat asar di situ menunggu pesawat. Tiba-tiba muncul situ tokoh kitanya itu Gus Dur. Gus Dur. Tapi beliau sudah wafat. Tokoh kita begini-begini. Kemudian ibu belum wafat Gus Dur. Ibu Sinta Nuria diwawancarai. Apa sih kelebihan Gus Dur itu? Kata pewawancara itu kepada Ibu Sinta Nuria. Kemudian Ibu Sinta mengatakan sebagai istri beliau sekian tahun. Kelebihan Gus Dur itu yang saya rasakan sangat menonjol. Tidak pernah komplain soal makan. Kemudian nampaklah Gus Dur duduk di tempat tidur amben kecil begitu, pakai celana sedengkul, pakai kaos, makan. Nah, lauknya itu cuma ayam goreng paha sebuah, nggak ada sayurnya, nggak ada sambalnya, nggak ada kecapnya, nasi putih. Jadi nasi putih ayam, disendok nasinya ke mulut pakai sendok, ayamnya digraut pakai tangan. Kemudian Gus Dur makan, disuting begitu. Jadi itulah kelebihan Gus Dur yang membuat saya itu bahagia, kata Ibu Sinta Nuria. Salah satunya seumur hidup perkawinan kami beliau tidak pernah komplain soal makanan. Saya langsung keluar dari situ nangis saya. Sebab kelemahan saya paling besar adalah komplain makanan. Saya sejak kecil ibu saya itu pandai masak dan saya anak laki-laki satu-satunya.
perempuan 6, laki-laki 1. Sehingga saya makan tuh sangat dimanja. Mau pakai gulai, pakai ini, namanya orang Melayu. Ikan goreng, gulai, segala sambal. Saya keluar, istri saya orang Banten. Sejak kawin tuh biasanya rebus-rebus lalap. Sempat saya bilang satu hari, makanan ini, makanan kambing ini, saya bilang. Sampai istri saya menangis. Sebab kami orang Melayu lemak-lemak kayak kelapa. Dia lalap-lalap, tiap hari lalap-lalap rebus. Jengkel juga saya. Saya keluar, saya ambil handphone. Saya telepon istri saya di Jakarta, saya bukan baru. Adik, iya bang, abang pulang. Pulang dek, abang sedang nunggu pesawat. Loh abang kok nangis? Saya bilang, saya minta maaf adik. Saya selama ini selalu komplain soal makan. Pernah saya bilang makanan kambing. Kadang-kadang saya banting juga meja gitu. Gak suka saya, makanan gak enak. Saya minta maaf. Istri saya bilang, abang sehat bang. Abang kan gak apa-apa kan. Nanti abang jatuh naik kapal terbang. Enggak dek, saya istilah Melayu buang tabiat. Orang mau mati itu tingkahnya aneh-aneh gitu. Saya bilang tidak, saya tidak buang tabiat. Enggak ada tingkah aneh-aneh. Saya baru dengar Gus Dur. Ibu Santa Nuria diwawancarai, ternyata kelebihan Gus Dur nggak pernah komplain soal makan. Saya jadi teringat Rasulullah. Rasulullah itu mengatakan dalam hadis, saya tahu hadisnya. Jangan komplain soal makanan. Kalau enak kamu makan, kamu puji. Kalau kamu rasa nggak enak, jangan kau caci, tapi jangan kau makan. Pergi aja, jangan kau caci. Nah saya mencaci makanan, padahal saya tahu hadis. Saya pikir itu kan cuma Rasul yang bisa buat. Kenyataannya Gus Dur bisa buat. Ngapain mesti belajar tidak komplain makanan kok sampai jauh-jauh nunggu sahabat Nabi atau zaman Nabi. Mau zaman sekarang aja ada orang. Saya bilang gitu, maafkan saya janji. Saya tidak akan komplain lagi soal makanan kepadamu. Sampai di Jakarta saya pulang dipeluk istri saya. Ya Allah bang, abang nonton itu? Iya, saya nggak punya TV di rumah, nggak nonton TV. Tapi di VIP room itu ada televisi. Pas TV One tokoh kita. Jadi saudara-saudara, saya tidak menjilat Gus Dur. Gus Dur sudah wafat, nggak ada penjabatan saya dengan kata-kata ini. Tapi wajib menceritakan orang yang sudah wafat itu kebaikan-kebaikannya saja. Haram menceritakan aib orang yang sudah mati. Karena orang yang sudah wafat itu telah sampai kepada perbuatannya. Kita ceritakan baik-baiknya aja. Nah, Gus Dur itu orang baik, cucu orang soleh, anak orang soleh. Nah, jadi demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan ini. Terima kasih atas pertanyaan saudari kita tadi. Dan semoga kita bisalah bersangka baik kepada tokoh kita, Ki Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ya, cucu daripada pendiri NU, Nahdlatul Ulama, Ki Haji Hasyim Asy'ari. Yang memang kadang-kadang statement beliau atau perbuatan beliau itu tidak sampai ke akal kita, kecuali kita bertanya kepadanya. Banyak yang bisa saya ceritakan tentang Gus Dur, tapi tidak mungkin, terlalu panjang ya. Tapi banyak hal-hal kontradiksi yang menggegerkan masyarakat, saya tanya kepada beliau. Dan beliau menjawabnya, saya terkejut gitu. Kadang-kadang dengan ilmu semantik, saya kan dosen semantik 30 tahun saya. Dengan ilmu semantik itu saya kaget itu kadang-kadang. Ya, hebat sekali sahabat saya ini, saya pikir, inilah mudah-mudahan ada manfaat. Berhentilah kita bersangka buruk kepada orang yang sudah wafat. Kalau masih hidup boleh kita kritik langsung. Sekeras apapun kritik kepada pejabat negara boleh. Karena itu dilindungi Undang-Undang Dasar 1945. Asal jangan bersangka buruk. Kritik aja silakan. Atau nanya. Kalau nggak jelas tanya pakai tanda tanya. Soal dia jawab atau nggak jawab bukan urusan kita. Kita sudah nanya, kita sudah sampaikan. Kita tulis surat terbuka. Biar dia baca, biar jawabannya dibaca orang. Dia jawab syukur, nggak dijawab kita sudah sampaikan kewajiban kita. Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 ayat 1, 2, 3 dan seterusnya menjamin tiap-tiap warga negara untuk berkumpul dan bersuara mengeluarkan pendapatnya. Wallahu a'lam bishawab.